Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja mati-matian, tapi kok kayaknya stuck di situ-situ aja? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas buku Millionaire Mindset dari Mardigu Wawiek alias Bosman. Kita akan bongkar ide-ide intinya yang, siapa tahu, bisa mengubah total cara pandang Anda soal duit dan kesuksesan. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya. Kita semua pasti pernah ada di fase itu. Rasanya udah ngasih semua yang kita punya. Waktu, tenaga, pikiran. Tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi nggak kemana-mana. Nah, buku ini berangkat dari rasa frustrasi yang sama. Sesuatu yang sangat manusiawi. Dan yang bikin kutipan ini begitu nonjok adalah, ini bukan teori loh. Ini datang dari pengalaman pribadi Mardigu Wawiek pas bangkrut total. Jadi ini bukan sekedar nasihat, tapi pelajaran yang dibayar mahal banget. Poin utamanya langsung kena ke jantung masalah. Problemnya bukan di kerja keras Anda, tapi di cara berpikir Anda. Oke, dari sini kita masuk ke gagasan inti yang pertama dan paling fundamental. Sadar atau enggak, kita kan sering banget ya nyalain faktor eksternal. Ekonomi lagi susah, bos nggak asik, pemerintah kebijakannya aneh, atau ya ujung-ujungnya emang nasibnya begini. Tapi Mardigu ngajak kita buat muter balik cermin itu ke diri kita sendiri. Nah, ini dia fondasinya. Coba bayangin, dunia luar kita, isi rekening bank, jabatan di kantor, hubungan kita, semuanya itu cuma sebuah cermin raksasa. Dan cermin itu jujur banget, nggak bisa bohong. Cermin itu cuma mantulin apa yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita ada keyakinan, ya saya nggak bakal bisa kaya, ya cermin itu akan menunjukkan realita ketidakmampuan. Sesederhana, tapi sedalam itu. Oke. Jadi kalau masalahnya ada di dalam, terus gimana dong cara memperbaikinya? Nah, disinilah Mardigu ngenalin sebuah analogi yang cerdas banget. Pikiran kita itu ibarat sebuah komputer, lengkap dengan hardware dan softwarenya. Analogi ini benar-benar bikin kita mikir kan? Selama ini mungkin kita terlalu sibuk benerin kertasnya, ganti kerjaan, ikut seminar ini itu, cari peluang baru. Padahal, yang error itu software di kepala kita. Semua hasil yang kita lihat di dunia nyata, mau itu bagus atau jelek, itu cuma print out dari program yang lagi jalan di pikiran kita. Pertanyaan ini langsung membawa kita ke solusinya. Kalau kita udah setuju program lama ini error dan perlu diganti, maka langkah logis berikutnya ya jelas, saatnya install ulang sistem operasi yang baru. Disinilah Millionaire Mindset diperkenalkan, bukan cuma sebagai kumpulan tips ya, tapi sebagai sebuah sistem operasi mental yang utuh dan baru. Dan sistem ini dibangun di atas 3 komponen inti yang saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain. Ketiga pilar ini, konsep diri, citra diri, dan harga diri adalah fondasi dari cara berpikir yang baru. Ini bukan sekedar daftar, tapi sebuah struktur yang saling membangun. Yuk kita kupas satu persatu biar lebih jelas. Pertama, konsep diri. Anggap aja ini kayak settingan pabrik atau default setting di pikiran Anda. Ini adalah keyakinan paling dasar tentang siapa diri Anda, yang berjalan otomatis di belakang layar. Kalau settingannya adalah saya ini orang biasa-biasa aja, maka secara nggak sadar Anda akan nolak semua peluang luar biasa karena nggak cocok sama program itu. Selanjutnya, citra diri. Kalau tadi cermin di luar, ini adalah cermin internal kita. Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri saat akan bertindak. Kalau di cermin batin itu Anda melihat sosok yang ragu-ragu dan nggak pede, ya itulah yang bakal muncul waktu presentasi di depan klien. Sebaliknya, kalau Anda melihat sosok yang mantap dan kompeten, dunia luar pun akan meresponsnya dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, tapi paling penting, adalah harga diri. Ini bensinnya. Ini reaktor inti yang jadi bahan bakar emosional kita. Kenapa ini krusial? Karena percuma punya konsep diri yang hebat dan citra diri yang positif kalau nggak punya bensin buat jalan. Rasa suka dan penghargaan pada diri sendiri inilah energi yang bikin semuanya bergerak. Tentu aja, nginstal sistem operasi baru itu nggak akan efektif kalau komputer kita masih penuh dengan virus. Virus-virus ini bisa merusak, bahkan menghapus program baru yang udah susah payah kita pasang. Dalam konteks pikiran, virus ini namanya self-limiting beliefs, atau keyakinan yang membatasi diri. Ini adalah ide-ide negatif tentang diri kita atau dunia yang kita telan mentah-mentah sebagai fakta. Padahal, ide-ide itulah yang jadi penjara tak terlihat yang selama ini nahan kita. Nah, ini beberapa contoh virus yang mungkin udah sering banget kita dengar. Atau jangan-jangan kita sendiri yang ngomong. Kayak, itu kan cuma buat orang kaya. Yang otomatis bikin tembok antara kita dan mereka. Atau yang paling klasik, buat apa kaya kalau nggak bahagia? Seolah-olah kita dipaksa milih salah satu dan nggak mungkin bisa dapat dua-duanya. Keyakinan-keyakinan tadi itu seringnya berakar dari mitos kalau kekayaan dan ketenangan batin itu adalah dua hal yang nggak bisa jalan bareng.
Nah, buat mematahkan mitos ini, Mardigu punya cerita analogi yang bagus banget tentang seorang nelayan dan seorang salesman kapal. Singkatnya gini, si salesman ini dengan semangat ngejelasin rencana bisnis yang super rumit ke nelayan, supaya nanti di masa tuanya, si nelayan bisa pensiun dengan tenang dan santai memancing ikan. Jawaban si nelayan ini benar-benar jadi pukulan telak. Dia bilang, anak muda, saya kan sekarang ini udah ngelakuin persis apa yang kamu janjikan di akhir perjalanan panjangmu itu. Nah, inti dari cerita ini brilian banget. Mapan itu di hati. Ini bukan berarti kita nggak boleh ngejar materi, sama sekali bukan. Tapi ini ngingetin kita bahwa kemapanan yang sejati itu adalah kondisi batiniah. Ini tentang rasa cukup dan damai, yang seharusnya jadi fondasi kita, bukan cuma jadi tujuan akhir yang jauh di sana. Oke, kita sudah bongkar masalahnya, kita sudah lihat solusinya, sampai kita sudah kenali juga virus-virusnya. Sekarang, mari kita kunci semua pembahasan ini dengan satu pemikiran terakhir yang merangkum segalanya. Dan inilah kesimpulan dari semua yang kita bahas. Setiap kali jari kita menunjuk keluar, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan nasib, justru di momen itulah kita harus sadar. Karena pikiran yang menyalahkanlah itulah masalah yang sebenarnya. Perubahan sejati hanya bisa dimulai saat kita berani menarik jari itu kembali dan menunjuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah mendengar semua ini, coba deh jujur sama diri sendiri. Virus pikiran apa, keyakinan apa yang selama ini diam-diam berjalan di kepala Anda dan menahan Anda? Karena menyadarinya adalah langkah pertama untuk memberantasnya.